Jangan hukum penistaan agama menimpa dan selalu menimpa kaum minoritas. Sementara kaum mayoritas itu merasa di awan-awan. Dan seolah-olah hukum penistaan agama tidak berlaku bagi mayoritas. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum, Bishim Habasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, kita masih membahas para mukolab yang selalu menghina, mengolok-ngolok, menertawakan iman kekristenan. Kali ini Bapak Ibu, ada sebuah artikel di beritajatim.com dianggap melakukan penistaan agama. Akun YouTube Hidayah Mu'alaf Channel diadukan ke polisi. Akhirnya Bapak Ibu, si Julius HMC resmi diadukan ke polisi, kepada pihak yang berwajib. Nah, kita akan terus bersuara supaya hukum tidak berat sebelah. Jangan kepada minoritas, hukum penistaan agama ditegakkan, dilakukan, tetapi kepada mayoritas seolah-olah hukum penistaan agama itu tidak berlaku. Padahal kita melihat jelas sekali mereka mengolok-ngolok ayat Alkitab dengan seenak udelnya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mengupload di mana ada ustadz yang menginjak-injak Alkitab. Sepertinya di daerah Sumatera Bapak Ibu ustadz tersebut Alkitab diinjak-injak. Bila sebaliknya hal ini kita lakukan kepada mereka saudara, itu akan ketahuan apa yang terjadi di bangsa dan negara kita. Karena ada istilah bagi mereka itu adalah membela agama, membela iman, membela kitab, membela nabi, membela rasul, termasuk membela Tuhan. Maka ada orang-orang tertentu bahkan berani berdiri paling depan mengatakan siap berjihad di jalan Allah. Orang itu yang menista agama kita, orang yang menista Tuhan, nabi, rasul, kitab kita, wajib dipancong, wajib dibonoh, holol dorohnya. Ini Bapak Ibu disuarakan terus. Ini kenapa? Ada apa? Apakah tidak melihat di dalam diri orang-orang tertentu, khususnya dalam hal ini adalah para mukolab, setiap saat mereka menghina, mengolok-ngolok Alkitab? Apakah mereka tidak pernah bercermin? Nah, kali ini Hidayah Mu'alaf Channel diadukan ke polisi. Surabaya, beritajatim.com. Sebuah akun YouTube Hidayah Mu'alaf Channel diadukan ke Subdit Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim oleh seorang pendeta yang bernama Muriwali Damung Matalu. Pengaduan tersebut dilakukan lantaran akun tersebut dianggap menghina umat Kristen. Kita berdoa untuk Pak Pendeta MYM supaya selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Pendeta Muriwali mengadukan kasus ini didamping kuasa hukumnya dari kantor hukum Johannes Dipa Wijaja dan partner. Pemilik akun tersebut diadukan atas peristiwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Pendeta Muriwali mengatakan kronologinya laporannya berawal pada 5 November 2022. Dirinya melihat YouTube dan mengetahui adanya postingan video YouTube dengan akun Hidayah Mu'alaf Channel yang berjudul Kama Stres Mikirin Titit Yesus. Dua misionaris PEG ini jadi ODGJ. Channel itu yang menghina Tuhan Yesus dengan link lagu Tuhan Yesus tidak berubah diganti dengan Ted Yesus tidak berubah tersebut. Saya merasa bahwa Tuhan Yesus telah dihina, ujarnya.
Nah, ini Bapak Ibu benar-benar satu penghinaan yang luar biasa yang dilakukan oleh si Julius HMC. Tetapi kita melihat bagaimana dia membela diri. Bagaimana hari-hari ini dia juga sempat menyanyikan sebuah pujian tentang mengampuni itu begitu indah. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu sukacita. Jadi dia ingin meminta kepada orang Kristen supaya orang Kristen mengampuni dia, supaya orang Kristen mencabut laporannya ke kantor polisi, di kantor polisi, sehingga dia tidak tersandung dengan hukum penistaan agama. Lalu dia menyanyikanlah pujian mengampuni itu indah, mengampuni itu kasih, mengampuni itu begitu sukacita. Julius HMC dan antek-anteknya Bapak Ibu setiap saat dia potong kata-kata kita, para penginjil, apologet, lalu dia framing dan dia benturkan dengan hukum penistaan agama. Dia suruh nilai kepada para pengikutnya. Dan jarang sekali kita melihat pengikutnya itu melarang dia. Bahkan pengikutnya itu begitu antusias mendukung apa yang dilakukan oleh si Julius HMC. Ya, mendukung sekali saudara. Nah, padahal Julius HMC ini tidak bisa apapun. Di agama nenek moyangnya, dia tidak pernah belajar. Begitu dia menjadi mayoritas, dia menghina agama nenek moyangnya. Dan dia baru membaca Alkitab Bapak Ibu setelah di agamanya yang sekarang. Pada masa di agama nenek moyangnya dia tidak pernah baca Alkitab. Ya, tidak pernah baca Alkitab. Saya percaya di agama nenek moyangnya dia tidak pernah beribadah. Ditambah lagi Bapak Ibu, di agama yang dianutnya sekarang, saya sangat yakin dia jarang sekali ibadah, jarang sekali Bapak Ibu. Ya, jarang sekali ibadah. Kalau orang beribadah, tidak ada kesempatan dan waktu bagi dia untuk menghina agama orang lain, memframing sesuatu untuk menjatuhkan orang lain, memframing sesuatu untuk membuat orang lain terbentur dengan hukum penistaan agama. Tidak ada waktu. Orang yang ahli ibadah dia selalu menuntut ilmu, belajar, dan belajar haus akan ilmu pengetahuan. Tetapi orang yang pura-pura berilmu, pura-pura beragama, pura-pura berakidah, maka orang itu akan sibuk mencari kesalahan, celah, dan mencari kesempatan mana yang bisa dia jadikan alat untuk menyerang orang itu dan menjatuhkan orang itu, maka itu akan dilakukan. Coba saudara lihat, saya mengajak semua teman-teman. Kapan si Julius HMC itu belajar ngaji? Belum pernah kita lihat. Sholat juga, belajar Al-Quran, belajar hadis, apalagi. Setiap hari jarang sekali dia membahas 1-2 ayat kitabnya. Lalu ada pertanyaan, kan begitu juga dirimu Bang Pendi. Iya, tapi kita membahas Alkitab Bapak Ibu. Kita belajar. Dan kita ceritakan siapa itu Yeshua HaMasyiah. Kita tidak menjelek-jelekkan junjungan mereka, tapi mereka menghina, mengolok-ngolok Yeshua HaMasyiah secara nyata, luar biasa. Alkitab kita sering menggali, kita sering sampaikan. Dia tidak pernah menyampaikan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak mau tahu. Yang dia lakukan begitu dia menjadi umat mayoritas. Dia merasa di atas awan dan dia menginjak-injak orang yang ada di bawahnya. Sampai kena dengan hukum penistaan agama. Dia saudara tidak bisa tidur hari-hari ini. Dihantui dengan rasa bersalah. Dihantui dengan rasa was-was, gelisah, takut. Dan saya sangat yakin, kalau ada orang yang lewat di depan rumahnya, berhenti sebentar di depan rumahnya, dia pasti dalam keadaan takut Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan takut. Kenapa? Karena setiap hari olok-olokan yang dia lakukan. Dia menutup identitasnya, wajahnya tidak berani dia tampilkan. Tetapi ketahuan juga yang mana Julius HMC. Ketahuan juga. Ya, sangat ketahuan siapa dia. Nah, Bapak Ibu para pencinta sahabat, dukung pendeta MYM dalam hal ini melaporkan Julius HMC dan para mukalab-mukalab yang lain supaya diproses dengan hukum. Kita tidak minta pihak yang berwajib untuk memberatkan hukuman, tidak.
Coba kita meminta hukum penistaan agama itu benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dan dilakukan. Jangan hukum penistaan agama menimpa dan selalu menimpa kaum minoritas, sementara kaum mayoritas itu merasa di awan-awan, dan seolah-olah hukum penistaan agama tidak berlaku bagi mayoritas. Kita melihat Ustadz Abdul Somad dengan begitu jelas hinaan dia terhadap lambang kekristenan salib. Apakah hukum penistaan agama itu menyentuh dia? Tidak akan, saudara. Bahkan sebelum hukum penistaan agama menyentuh dan menyeret Abdul Somad, para pengikutnya, antek-anteknya sudah teriak duluan. Bila ada orang yang berani mengganggu ulama kami, maka kami siap mato, katanya. Mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Ini yang dinamakan dengan, apakah ini yang dinamakan dengan agama rahmatan lil alamin? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Makanya kita perlu belajar dan belajar. Mana ajaran yang benar-benar datang dari Tuhan, atau mana ajaran yang datang dari manusia, Bapak Ibu. Kalau ajaran datang dari Tuhan, hukumnya itu Bapak Ibu, mulai dari atas sampai ke bawah, paling bawah, itu sama. Hukum dari Tuhan. Tetapi bila hukum yang dibuat oleh manusia, hukum yang lahir dari buah pemikiran manusia, maka hukum itu tidak sama Bapak Ibu. Mulai dari sini, sana lagi. Tidak sama. Contohnya mana Bang Pendi? Mengenai taharah. Dalam hal ini, taharah yang saya maksud di sinilah berwudu. Itu beda-beda Bapak Ibu. Begitu juga mazhab yang dianut itu berbeda-beda. Kalau di bangsa dan negara ini, umumnya memakai mazhab Syafi'i. Di daerah lain, lain lagi Bapak Ibu. Di daerah lain, lain lagi. Mazhab Syafi'i, setelah seseorang berwudu, tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Bersentuhan, dalam artian bersentuhan kena kulit dengan kulit. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tetapi kita melihat orang yang menganut mazhab Syafi'i pergi naik haji, umroh, di sana tidak memakai mazhab Syafi'i, memakai mazhab lain. Dan kita juga melihat di media sosial, di televisi, di YouTube, itu antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan tawaf, melakukan ibadah haji dan umroh, itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Bersentuhan, bahkan berdesak-desakan. Bahkan konon katanya, laki-laki memakai pakaian muhrim tidak boleh memakai pakaian dalam. Hanya boleh memakai pakaian muhrim. Pakaian dalam dilarang memakai. Nah, Bapak Ibu para pecinta channel Injil Habagen, kita bertanya kepada mereka, ini kenapa? Ya, jadi supaya para mukallaf ini tidak asik menghina, mengorek-ngorek, membahas iman kekristenan, coba sesekali suruh mereka untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar Islam. Suruh mereka belajar. Sehingga tidak ada kesan bagi mereka setiap saat mereka mengolok-olok akan iman kekristenan yang tidak dianutnya lagi. Kalau kita lakukan Bapak Ibu, maka kita dianggap penistaan agama. Maka mereka itu pintar sekali untuk memancing kita berdebat sama mereka. Nanti diajaknya kita ribut di room mereka. Awalnya Bapak Ibu, ketika saudara masuk room mereka, sebelum ngomong, begitu dia lihat muka kita, begitu muka kita nongol di roomnya, itu langsung dihina dulu Bapak Ibu. Langsung dihina dulu. Nanti orang yang masuk itu terpancing emosi, terpancing amarah. Debatlah di situ. Sudah tidak lagi diskusi, debat. Saya banyak room yang saya dapat, banyak Zoom yang saya dapat ya. Banyak channel yang saya dapat, baik channel Kristen maupun Islam. Yang debat itu pasti saling hina, saling mencaci maki, dan saling membenarkan. Si A belum selesai ngomong, si B sudah potong. Si B belum selesai ngomong, si A sudah potong. Jadi dari kedua belah pihak saling menghina dan mencaci maki. Nah, makanya saya sekalipun dibilang monolog recehan, tidak masalah. Yang penting Injil yang saya sampaikan itu goal.
Apa itu? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini harus saya sampaikan setiap video saya. Karena orang tidak ada yang kepingin masuk neraka. Semuanya pingin masuk surga. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach. Saudara harus percaya dulu kepada Yeshua HaMashiach. Yakini dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdiri di atas fondasi iman yang benar, yaitu di atas firman-Nya. Maka saudara pasti selamat. Masuk surga. Tidak akan nyemplung ke neraka dulu. Tidak akan. Ini iman kekristenan. Ya, jadi iman kekristenan itu bukan saja kita percaya tapi kita tidak melakukan. Percaya di mulut itu tidak. Iman KTP itu tidak akan masuk surga. Yang masuk surga adalah benar-benar percaya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, terus kita bersuara agar hukum penistaan agama ini tidak tebang pilih. Benar-benar diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support yang saudara berikan untuk Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.